as'aluka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, Rabbi anzili munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamin innaka hamidum majid. Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita dengan baca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah buka hati kita semuanya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, anak, cucu, mantu disayang Allah. Dan mereka senang baca Quran, senang ngaji Quran, senang ngamalin Quran, senang menyampaikan Quran kepada orang lain. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang berada di jalur Gaza, agar Allah lindungi mereka dari segala macam kejahatan Zionis, kejahatan penjajah negeri mereka, sehingga mereka tenang, bahagia. Tolonglah mereka ya Allah, sebagaimana Kau pernah nolong Nabi Musa terhadap kekejaman Fir'aun. Kau juga pernah menolong Nabi Ibrahim terhadap kekejaman Raja Namrud. Tolonglah saudara-saudara kami di jalur Gaza ya Rahman Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya. Pengaruh zikir terhadap kehidupan manusia ya. Pengaruhnya besar sekali. Tapi sebelumnya ya, saya ngasih tahu dulu, zikir itu kalau kita selama ini kalau dengar zikir itu pasti zikir itu ya yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu, tapi sebenarnya bukan saja itu. Termasuk orang sholat itu zikir. Kita ngaji Quran ini zikir ini. Jadi bukan saja misalnya zikir itu subhanallah 1000 kali, 2000 kali, bukan. Mari kita buktikan bahwa zikir itu artinya kan mengingat Allah nih. Pengaruh ingat Allah terhadap kehidupan kita. Mari kita lihat coba suratnya 20 ya. Ayatnya 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Mic-nya sudah ada ya? Ibu-ibu udah ada? 2014. Ibu-ibu udah ada mic-nya belum? Ya, kasih tahu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkan salatku untuk mengenalku. Ya. Nah, jadi sebetulnya Allah kenalkan dirinya, sungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku, dirikanlah sholat supaya kamu ingat kepadaku. Jadi makanya zikir itu bukan saja Allah Akbar 100 kali, gitu. Ya, itu juga iya. Kita lihat lagi, ngaji juga zikir. Ngaji Quran ini zikir ini. Coba kita lihat, ngaji, sholat, zikir. Suratnya 29 ayat 45. 29:45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Ya. Ini mic-nya biar kanan. Kita pelindung. Kita pelindung. Di ayat ini Allah kasih tahu, bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu itu dari Allah, dari Tuhanmu. Terus dirikan sholat. Sesungguhnya kalau kamu ngaji, terus kamu sholat, maka sholat kamu itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah kasih tahu, mengingat Allah dengan ngaji dan sholat itu keutamanya lebih besar daripada dengan Allah yang lain. Nah, termasuk sebetulnya kita dapat rezeki nih, kita dapat rezeki. Alhamdulillah, saya ingat nih, Allah kasih tahu nih, kalau dapat rezeki jeger. Alhamdulillah dapat rezeki lagi jeger. Itu juga zikir juga itu. Kalau dia misalnya dapat rezeki segini, katanya mana cukup, nggak zikir tuh. Dapat lagi ya, segini katanya nggak cukup, nah, itu nggak zikir tuh. Tapi yang zikir juga itu alhamdulillah, berapa hakku, berapa Allah, zikir. Dapat lagi alhamdulillah, berapa hakku, berapa Allah, zikir. Zikir juga itu. Nah, jadi zikir itu bukan saja subhanallah 100 kali, itu juga iya, cuma saya bukan saja itu. Baik, memang sebetulnya kalau kita banyak zikir itu pengaruhnya besar. Ya Allah juga akan ingat kita juga. Berarti kalau kita ini nggak zikir pada Allah, melupakan sholat, melupakan ngaji, melupakan sedekah, wah itu nanti Allah juga melupakan kita juga. Nah, perintah zikir itu lihat di surat 2:152 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Surat 2 ayat berapa? 152, 153. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Allahul azim. Jadi kita lihat ayat ini Allah katakan ingatlah kamu kepadaku atau zikirlah kamu kepadaku. Kalau kamu zikir kepadaku, kalau kamu ingat aku pun ingat kamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan mengingkari nikmat-nikmat aku. Jadi kita ini banyak zikir pada Allah, banyak ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita misalnya berarti kita lupakan Allah, nggak zikir, udah Allah juga lupa kita. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah, jangan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Gimana caranya supaya kita itu ingat Allah, mensyukuri nikmat Allah dan kita tidak ingkari nikmat Allah itu? Itu 153-nya. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Minta kepada Allah, syaratnya sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, dampaknya pada kita bukan saja dampak hidup di dunia nih, dampaknya di akhirat juga. Apa dampaknya? Dampaknya itu, kalau kita banyak zikir itu,
Yaitu di 154-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi Allah katakan, kalau kamu terus lupa terus pada Allah, nggak ingat pada Allah, udah kamu matinya itu masuk neraka itu. Udah masuk neraka ya di alam barzahnya juga susah itu. Tapi Allah katakan bagi orang yang zikir pada Allah, banyak ingat Allah, dia sholat, dia sabar. Kalau dia meninggal nanti, jangan bilang meninggal, jangan bilang mati. Dia itu hidup. Kamu aja yang nggak terasa kata Allah. Tapi hidupnya di alam lain, di alam barzah. Maka dampaknya itu bukan saja kita di dunia ini, dampaknya nanti berpengaruh juga kepada akhirat nanti. Dan orang kalau banyak lupa pada Allah, banyak meninggalkan zikir pada Allah itu, ya dia juga lupa diri juga. Kita lihat coba surat 59 ayatnya 18. 18, 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzura nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini di ayat 18-nya ini. Jadi ayat 18-nya ini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, perhatikanlah apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau lihat ayat ini, Allah itu nggak lihat masa lalu kita ya. Masa lalu kita bertobat, mohon ampun, semua diampuni. Nggak ada dosa nggak diampuni. Syirik diampuni, membunuh diampuni, berzina diampuni. Semua diampuni. Selama dia bertobat. Ya Umar bin Khattab kan udah nyembah berhala, anak-anak perempuan hidup-hidup, membunuh orang Islam ribuan, minum keras, berjudi, berzina. Tapi jadi tobat, semuanya diampuni semua. Nah, jadi Allah katakan di ayat ini, hendaklah kamu perhatikan apa yang kamu perbuat untuk hari esok. Hari esok yang besok lusa, hari esok juga untuk kita menghadapi hari kematian. Karena manusia itu tidak akan bisa menghindari dari kematian. Nah, gimana caranya supaya kita ini menyiapkan untuk hari esok itu? Kan suruh bertakwa tuh, nyiapkan untuk hari esok gimana? Nah, Allah katakan di ayat selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman Wala takunu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi Allah kasih tahu, janganlah kamu menjadi orang yang selalu lupa kepada Allah. Ya lupa kepada Allah itu lupa sholat, lupa ngaji, dapat rezeki lupa bersedekah. Itu kan lupa kepada Allah itu. Allah bilang kalau kamu lupa itu semuanya, nanti kamu akan menjadi orang yang lupa diri. Insya Allah ya. Lupa punya anak, lupa punya cucu, lupa punya suami. Insya Allah. Nonton di mana itu, suaminya ditinggal. Atau lagi ngisi bensin, bapaknya bensin ditinggal. Istrinya di pom bensin. Lupa. Ya karena dia lupa kepada Allah, maka Allah lupakan dia. Kayaknya jangan gitu itu. Kayaknya pengaruh sholat ibadah itu sebetulnya pengaruhnya besar sekali. Jadi sebenarnya kita sholat, ngaji, infak, itu hindarin dari pikun juga sebenarnya. Hindari dari kepikunan. Kalau enggak nanti jadi orang yang pikun ya. Makanya termasuk ngaji itu hindari pikunan, sholat, sedekah itu hindarkan pikunan juga. Ya gimana kita enggak hindarin pikunan, dapat rezeki, berapa hakku, berapa Allah cegir. Dapat rezeki, berapa hakku, berapa Allah cegir. Yang nyebabkan orang pikun itu udah enggak sholat, enggak ibadat, enggak ngaji, dapat rezeki, ya segini katanya, mana juga. Wah lama-lama pikun tuh. Ya enggak mikir-mikir dia. Kalau yang mikir, alhamdulillah, berapa hakku, berapa cegir. Jadi hidup bergairah, hidup prosperity, masya Allah, makmur, senang, bahagia, sehat. Nah makanya di ayat yang selanjutnya tadi Allah, janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, nanti kamu akan jadi lupa diri dan kamu jadi orang fasik. Nggak sama loh Allah katakan calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Kalau calon penghuni surga itu bahasa Arab surga itu jannah. Jannah itu diartikan juga kebun. Kebun kalau kita melihat kebun kan hijau. Hijau. Kalau kita habis dari kebun atau dari puncak di mana itu kan seneng, bahagia lihat hijau-hijau kan. Beda sekali kalau orang yang calon penghuni neraka. Calon neraka itu bahasa Arabnya an-nar. An-nar itu api. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat nih, ada orang penghuni surga, penghuni neraka gampang. Kamu lihat penghuni surga gampang. Orangnya sabar, pemaaf, suka beramal, suka sholat, ibadat. Nah itu tuh. Kalau lihat penghuni neraka, orangnya api, panas, cepat marah, cepat tersinggung, tidak maaf bagimu, dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk. Waduh, masya Allah. Jadi dia tidak bisa menahan hawa nafsu dia. Ya mungkin dia sabar di dalam masjid, sabar di pengajian, tapi begitu ketemu istrinya, waduh, apaan sih? Apa? Allah. Jadi sabarnya di masjid, sabarnya sama teman-temannya, sama istrinya nggak sabar. Ada nggak begitu? Nggak ada sih, sini sih nggak ada. Atau kebalikannya, ada juga orang, di pengajian, sabar, baik, kayaknya sopan, sama suaminya,
kasar banget. Pikir. Mami kan udah bilang tadi, tutup itu. Kok papi gak tutup itu? Astagfirullahaladzim. Ada juga orang yang kasar sama suami juga ada. Ya maaf, bukan sini, menurut saya di tempat lain. Nah, tapi itulah kalau melihat calon penghuni neraka, calon di surga. Jadi kalau penghuni surga itu orangnya sabar, tenang, bahagia, baik di masjid, luar masjid, di dalam rumahnya juga sama. Insyaallah ya. Tapi gimana ya supaya kita ini menjadi selalu ingat sama Allah terus gitu. Ya gampang. Itu ngaji kata Allah. Masuk ngaji, sholat itu. Makanya di ayat selanjutnya itu, ayat 21-nya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Shadaqallahul azim. Jadi Allah turunkan Quran ini, kalau kamu tahu, seandainya kami turunkan Quran ini di atas bukit, di atas gunung, maka Allah katakan gunung hancur berantakan karena takut kepada Allah. Ini Allah katakan perumpamaan saja, perumpamaan supaya orang mikir gitu kehebatan Quran itu. Makanya sebenarnya kalau kita ngaji, zikir, tasbih itu pengaruhnya ke diri kita itu besar sekali. Pengaruhnya itu baik pengaruh dunia maupun pengaruh akhirat ya. Coba kita lihat lagi suratnya 13 ayatnya 28. 13:28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita perhatikan, emang orang beriman kalau dia banyak nyebut nama Allah, hatinya menjadi tenang. Ingatlah, dengan menyebut nama Allah itulah hati orang itu menjadi tenang. Nah, apalagi kalau dia tambah, bukan saja dia nyebut nama Allah, zikir, tasbih, tapi dia juga beriman dan beramal soleh. Allah kasih tahu, bukan saja tenang, tapi bahagia. Udah tenang, bahagia, kembalinya dia kepada tempat yang paling baik, surga. Kita lihat lagi bahwa memang pengaruhnya besar sekali pada kehidupan kita dengan kita ya sholat, ya ngaji, zikir, masuk sabar gitu. Kita lihat surat 20, ayatnya 131. Surat 20 ayat 20. 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu 30 ya, Mam. Fasbir ala ma yaqulun
Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail wasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Shadaqallahul azim. 130. Auzubillahi Suratnya 20 minasyaitonirrajim. 130. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Ya, ini kan turunnya ke Nabi Muhammad SAW dulu, ini turun ini kan. Tapi kalau kita baca sekarang ini sebenarnya untuk acuan kita ini, bersabarlah kamu apa yang orang katakan pada kamu. Misalnya kita dapat ujian, kita dapat cobaan, sabar. Tapi sabar yang konstruktif. Arti sabar yang konstruktif itu begini, ya sabar, tapi dia juga mesti zikir, tasbih. Nah, seperti dia ini kan, kamu sabar, bertasbih kepada Tuhanmu sebelum terbit matahari. Berarti bisa juga sholat subuh. Dan apa namanya Allah katakan, dan juga setelah terbenam matahari, berarti maghrib. Dan juga di tengah malam, berarti tahajud. Dan juga di siang hari, berarti zuhur. La'allaka tardo, agar kamu senang, agar kamu bahagia. Jadi hidup itu kalau kita zikir, tasbih, dekat pada Allah dengan sholat, ibadat, itu emang hidup tenang, hidup bahagia, hidup damai gitu. Sebetulnya yang menyebabkan mereka itu hidup bahagia, hidup damai itu, dia juga diampuni dosa-dosanya juga. Bukan saja diampuni dosanya, dia didoain oleh para malaikat juga. Para malaikat mendoakan dia. Coba lihat surat 33, part 1 sampai 44. 33 part 1 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya yang memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Sadaqallah. Ya, kita lihat ini Allah manggil langsung, hai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu sebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Dan Allah Ta'ala lagi bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang.
Allah kasih tahu kalau kamu banyak sebut nama Allah, berzikir pagi dan petang, apa pengaruhnya terhadap dirimu? Satu, Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Ini janji Allah ini, berarti pasti ini. Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, malaikat nih, ada malaikat. Malaikat itu mendoakan kamu supaya kamu dihilangkan kegelapan hidup dan ditambah cahaya yang terang. Dan yang ketiga, Allah menyayangi orang-orang yang beriman itu. Masya Allah. Yang keempat, apa yang hadiah yang keempat, pengaruh yang keempat, nanti kita di hari kiamat nanti diucapkan selamat oleh Allah. Allah mengatakan salam, salam, salam. Salam itu artinya selamat, selamat, selamat. Kalau bahasa Yahudinya salom, salom. Tapi kita nggak usah bahasa Yahudi lah, bahasa Arab aja, bahasa Quran aja. Salam, salam. Masih ada lagi pahala yang besar, Masya Allah. Luar biasa ya. Sebetulnya ya selain sholat, infak, sedekah ya, untuk zikir itu kita misalnya ngucapin kalau ada orang meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu sudah zikir. Atau kita lupa sesuatu, astagfirullahaladzim, jadi zikir juga. Atau kita misalnya melihat gunung indah sekali, subhanallah, masya Allah, indah sekali, itu udah berzikir juga. Gampang soalnya itu. Zikir tasbih itu gampang, tapi pengaruhnya ke diri kita itu besar sekali. Coba kita lihat nih, ucapan yang baik, zikir tasbih itu ya, termasuk ucapan ngaji, sholat, ibadat, zikir tasbih itu, bagaimana nanti pengaruhnya ke diri kita itu, Masya Allah, luar biasa itu. Coba lihat surat 24. Oh, surat 14 ayat 24, maaf. 14:24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Shadaqallahul azim. (14, 24, 25). A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Sadaqallahu alaihi wasallam. Kita lihat ini adalah ucapan yang baik. Ucapan yang baik, ucapan ngaji, zikir, tasbih. Allah akan diumpamakan Allah dengan suatu kalimat yang baik ini. Satu pohon. Pohonnya itu pohon yang besar batangnya. Terus lagi akarnya sampai ke dasar bumi. Rantingnya sampai ke langit. Dan satu hal lagi, berbuah setiap musim. Masya Allah.
Allah kasih tahu, ini perumpamaan untuk manusia agar manusia itu selalu ingat pada Allah. Kalau dulu saya ingat, saya dulu beberapa tahun lalu itu, kadang-kadang suatu kontestan pemilu yang suka mengatakan, wah ini ada di Quran nih pohonnya, wow rindang, gede apa, tapi nggak ada buahnya. Pohonnya dibilang oleh salah satu kontestan itu kan nggak ada buahnya kan. Kalau ini enggak nih, udah pohonnya gede sampai ke dasar bumi, apa akarnya, rantingnya ke langit, wah berbuah setiap musim. Nggak ada itu. Di dunia ini nggak ada nih. Kecuali gambaran orang-orang yang banyak zikir, banyak tasbih, banyak sholat, banyak ibadat, banyak sedekah. Itulah gambarannya itu. Rezekinya terus saja. Insyaallah. Nah, tapi Allah gambarkan juga bagi orang-orang yang suka caci maki orang, suka ngata-ngatain orang. Waduh, itu kata-kata yang buruk-buruk semuanya itu digambarkan juga oleh Allah. Gambarannya kayak apa? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan kalau ada ini, kalau kalimat yang buruk nih, kalimat buruk, kalimat caci maki orang, wah ngatain orang begini-gini. Nah Allah katakan sama juga kayak pohon juga. Pohon yang nggak ada akarnya, nggak ada rantingnya juga, apalagi buahnya, berbahaya itu. Itu pohon yang sudah mati. Oh kita hati-hati dekat dia. Kenapa? Nanti diterpa oleh angin, ketimban kita nanti, ketiban kita. Nah jadi kalau kita ketemu sama ada orang nih, kerjanya caci maki orang aja, waduh, si itu tuh begini, si ini begini, hati-hati tuh. Satu saat nanti dia nimpa ke kita yang dia mau kayak gitu. Makanya kenapa Allah katakan kamu itu bersama orang-orang yang banyak zikir, banyak tasbih aja hidup tuh. Kalau pada orang begitu itu, wah nanti kamu ketibannya, ditimpa nanti kita. Nah Allah akan menguatkan ucapan orang itu, orang yang beriman. Ucapan orang yang beriman dalam kehidupan dunia akhirat, Allah kuatkan itu. Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu az-zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia hendaki. Shadaqallah. Jadi Allah akan menguatkan ucapan orang-orang yang beriman dengan kekuatan. Ucapan orang beriman dengan kuat, kokoh dalam kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Dia udah meninggal nih, masih disebutin orang, oh si A itu dulu, yaitu tukang ke masjid tuh. Udah meninggal nih, oh itu yang suka rumahnya dekat masjid itu ya, yang dia suka ngaji, suka sholat, tahajud, udah pengajian dia hadir. Oh iya itu udah meninggal, ucapannya masih balik ke dirinya lagi tuh.
Tapi kalau kita ini misalnya nggak baik nih, gua nggak sholat, nggak ibadah apa, siapa yang meninggal? Si itu. Ya suka caci maki orang terus. Iya dia. Dia sih nggak ngomongin jelek, jadi bilang. Tapi coba deh kalau kita nih orangnya banyak apa sholat, ibadat, zikir, tasbih apa itu, nanti dia meninggal banyak dapat doa. Siapa? Oh si itu meninggal. Wah, saya kenal dia. Wah, saya akan doain dia. Jadi dia meninggal pun terus saja ngalir pahalanya itu. Masya Allah ya. Kayaknya sebenarnya kehidupan kita ini ya, kalau kita mau selalu teguh hati kita, ya ini termasuk ini nih banyak zikir, tasbih ini. Kita nanti akan teguh, akan pengaruhnya ke diri kita itu, pengaruh ke diri kita. Apalagi yang namanya zikir ngaji itu, pengaruh ke dirinya itu ya mempengaruhi kesehatan juga. Coba kita lihat surat 10, 57, 58. 10, 57, 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 10, 57, 58. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah katakan, hai manusia, telah datang kepada kamu itu pelajaran dari Tuhanmu, Quran. Kemudian lagi Allah katakan, bukan saja dia pelajaran, tapi dia juga mengusir penyakit-penyakit yang ada dalam dadamu itu. Yang ketiga, dia juga petunjuk hidup. Yang keempat, dia juga rahmat, kasih sayang. Tapi Allah ingatkan ini Quran, dia jadi petunjuk hidup, jadi pelajaran, jadi kasih sayang, jadi obat lil mu'minin di ujungnya itu, bagi orang beriman. Bagi orang zalim enggak. Sebenarnya ada orang nih, dia enggak sholat, enggak ibadat, enggak pernah puasa, enggak pernah berimpak. Oh deh, gua ngaji Quran aja deh gue tiap hari biar sehat. Nggak bisa. Hanya bagi orang beriman. Nah jadi makanya sebetulnya apapun yang kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan itu sebetulnya bukan saja ucapan tadi itu. Jadi dia nanti akan menjadi zikir semuanya. Ada orang bertanya nih pagi tadi subuh di Kemang Pratama. Ustaz katanya, kita hidup ini apa duluan ilmu apa duluan akhlak? Saya bilang ilmu dong. Ilmu dulu, ilmu beramal soleh, akhlak nanti akan ikut. Apa alasannya? Lah saya bilang gimana? Dulu zaman jahiliyah 14 abad yang lalu belum ada sekolah, belum ada madrasah, belum ada pesantren, belum ada semuanya itu. Keadaan dari jahiliyah, Allah turunkan apa yang pertama? Baca. Ngesebut nama Tuhan. Nah setelah dia membaca, dia punya ilmu, kemudian dia beramal soleh, baru nanti tumbuh akhlak tuh. Akhlak yang baik itu.
Jadi setelah orang beriman beramal soleh, dia beriman beramal soleh dasarnya adalah Quran. Nah, kalau dia misalnya beriman beramal soleh nggak ada dasarnya di Quran kan belum tentu. Kalau Quran udah pasti itu. Lihat nih, akan mempengaruhi orang ya. Orang itu akan dituntun kepada ucapan baik, zikir, tasbih, dan orang itu akhlaknya, keseharian juga baik. Setelah dia beriman beramal soleh, kalau nggak itu nggak bisa dia. Coba lihat surat 22 ayatnya 23 dan 24. 22, 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa hudu ila tayyibi minal qawl wa hudu ila siratil hamid. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Jadi Allah kasih tahu orang-orang yang beriman dan beramal soleh dijamin Allah masuk surga, mengalir banyak sungai-sungai. Dan dalam surga itu Allah katakan pakainya juga sutra, perhiasan emas, mutiara, itu nanti. Tapi dampaknya dia ke kehidupan di dunia apa? Satu, Allah tahu. Dia dibimbing oleh Allah ucapan yang baik-baik. Nah, nanti dia ada bimbingan tuh, bimbing oleh Allah. Dan yang kedua, dia nanti dituntun ke jalan hidupnya itu, jalan yang lurus menuju surga. Itu kalau orang yang sudah beriman beramal soleh. Ya tapi sudah beriman beramal soleh ini kan nggak mungkin dia bagaimana caranya iman sama soleh. Apalagi zaman dulu Nabi Muhammad nggak pernah sekolah, belum ada sekolahnya, nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Nah, setelah turun Quran, dia amalkan Quran, maka dijamin masuk surga dan dibimbing akhlaknya, ucapannya baik, dan juga kehidupan kesehariannya dituntun oleh Allah. Contohnya gampang sih. Dulu kan ada orang yang baru diangkat oleh presiden tuh. Wah, dia di tengah tengah lapangan orangnya ribuan. Satu ucapan aja itu bisa menjatuhkan tuh. Dengan ngomong goblok yang bawa bawa teh botol itu. Satu itu jadikan jatuh dia, Masya Allah. Sampai akhirnya suruh berhenti. Dan juga akhirnya dia juga diolok-olok orang. Sebetulnya itu dari iman sama soleh ini. Kalau orang itu iman sama soleh, insya Allah nanti dia pengaruh ke zikir, pengaruh ke tasbih, semuanya itu nanti dia akan berpengaruh semuanya itu. Termasuk kita ngaji ini, pengaruhnya sebenarnya besar sekali itu pada kehidupan kita. Dan kita zikir, tasbih, ngaji ini. Nah cuman biasanya orang kalau sebut zikir itu pasti, waduh mungkin udah kebayang nih, tasbih gede-gede itu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itu juga iya, cuman maksudnya bukan saja itu, termasuk kita ngaji, zikir, tasbih itu, kita sholat. Ya di sholat aja coba kalau kita lihat, setiap rakaat itu baca Allahu Akbarnya setiap rakaat itu ada 7 kali. 7 kali 17, itu juga 119. Tasbihnya nih, ruku nih, ruku, tasbih 3 kali. Sujud 2 kali nih, 2 kali sujud. Jadi itu sudah 6 setiap
setiap rakaat. 153. Zikir tasbihnya. Belum lagi selawat. Selawat itu selama 5 waktu itu berarti kita selawatnya 9 kali itu. Wajib itu. Ya kita baca Allah SWT. Kenapa? Ya tahap awal, tahap akhir ada selawatnya. Dan subuh cuma 1 selawat. Jadi dengan sholat hijau itu semua udah zikir tasbih. Nah itu yang nuntun kita kepada jalan yang baik, pada jalan yang pengaruh ke diri kita menjadi senang, kita jadi bahagia, kita menjadi euforia dalam keimanan. Jadi arti euforia keimanan itu orangnya senang sholat malam, senang ngaji, senang bersedekah. Wah, mantap banget tuh. Ya orang kalau misalnya senang ngaji, senang sholat malam, senang sholat 5 waktu, berjemaah, dan senang juga bersedekah, waduh itu. Udah, ceger. Yang dicegeran itu kan senang dia. Sekali dia ceger itu balasannya tuh 700 kali nih. Ceger. Jadi pengaruhnya sebetulnya kepada kehidupan ya. Cuman masalahnya kadang-kadang orang itu nggak digunai syaratnya yang lupa tuh. Lupa syaratnya. Kan syaratnya itu kalau orang bersedekah itu syaratnya 2. 1, jangan kamu sebut. Dan jangan nyakitin penerima. Nah ini nih kadang-kadang orang lupa tuh. Padahal kalau mau dibalas 700 kali lipat itu 2 itu tuh. Coba kita lihat surat 2, 261, 262 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2, 261, 262. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi Allah kasih tahu di ayat ini, perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu, zikir sedekah nih. Jadi Allah tahan sebutir benih ini tumbuh 7 bulir, 7 batang. Setiap batang isinya 100 biji, 100, 700 dong. Dan Allah mesti melipat gandakan lagi bagi orang yang dikehendaki. Bentuknya bisa materi, bisa kita jauh dari kanker, jauh dari tumor, sehat walafiat, anak kita baik, itu tuh udah wah lebih dari segala itu tuh. Nah, cuman syaratnya 2 syaratnya. 1, kata Allah, jangan kamu sebut. Jadi kalau kamu berinfak sedekah itu jeger. Jangan jeger, merepet ini. Kadang-kadang orang itu lupa dia, misalnya gini nih. Dia suka ngasih mertuanya nih, dia ngasih mertuanya terus. Ngomong sama ipar yang lain. Ya kami itu, mama itu listriknya kami, uang bulannya kami, berasnya kami juga. Yang lain mana katanya? Udah itu ngapusin itu. Allah minta 1 aja, jangan kamu sebut, jangan nyakitin penerima nih. Nah orang suka lupa itu tuh. Maaf bukan sini maksudnya di tempat lain. Kadang-kadang mungkin ya ada anak adiknya, dia sekolahin, udah baik anak adiknya itu,
udah kaya, ngomong nih. Si anak adik gue itu tanya, yang nyekolahin nih katanya. Tapi dianya kan nggak tahu. Yang tahu kan bapak ibunya. Nah itu mesti ngomong itu. Diam aja gitu. Kalau kita mau dibalas 700 kali lipat lebih, baik berupa bentuknya materi ataupun imateri. Sebetulnya imateri aja, misalnya kita istiqomah dalam iman aja. Istiqomah dalam iman, misalnya kita dalam kondisi apapun juga tetap beriman, bermasalah, itu sudah nilainya nggak bisa dihitung. Orang istiqomah dalam iman. Makanya sebetulnya hidup kita ini ya, zikirnya 3 aja deh zikirnya. 1, jangan lupa kita ngaji. Usahakan kalau bisa tiap hari ngaji. Pagi atau malam. Atau dua-duanya, pagi ngaji, malam ngaji. Tapi lihat artinya. Yang kedua, zikirnya apa yang kedua? Yang kedua, sholat. Minimal yang 5 waktu. Apalagi kalau 5 waktu dikerjain, tahajud nggak pernah tinggal. Yang ketiga, ini nih, juger. Nanti datangnya jugur. Dan itu benar itu. Benar itu. Itu datang rezekinya dari arah yang sama sekali kita tidak terpikirkan. Masya Allah. Makanya 3 ini zikir yang hebat sekali nih 3 ini. Ngaji, sholat, infak. Ngaji, sholat, infak. Nah kita lihat janji Allah. Apa janji Allah bagi orang yang rutin 3 ini? Lihat surat 35, ayatnya 29 dan 30. 35, 29 dan 30. Lihat pengaruhnya ke dalam diri kita, keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tamur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Hilang. Suratnya 35, 29, 30. 35, 29. 29, sesungguhnya orang-orang yang Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Kita lihat jauh ini Allah katakan 3 ini, zikir 3 ini aja. 1, baca Quran. Tapi lihat artinya supaya kita tahu apa maunya Allah. Yang kedua, sholat minimal 5 waktu, apalagi kalau tahajud tiap malam. Yang ketiga, setiap dapat rezeki besar kecil, juger. 3 aja nih. Allah bilang kalau kamu punya 3 ini, hadiahnya 5. Apa 5 itu? 1, ini orang yang ngerjakan 5 ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Loh, berarti kalau nggak rugi untung dong. Di dunia ini siapa yang mau rugi coba? Nggak ada orang mau rugi, maunya untung. Nah, ini ada amalan 3 ini. 3 ini kamu kerjakan, zikir 3 ini kamu kerjakan. 1, dia tidak akan rugi.
Yang kedua, hadiahnya apa yang kedua? Yang kedua hadiahnya pahalanya besar. Waduh, ini nutupin kekurangan kita di masa-masa lalu kita. Ketiga, diberikan karunia. Apa sih karunia itu? Karunia itu makmur, sehat, senang, bahagia gitu. Keempat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun atas dosa kesalahan kamu di masa lalu. Coba. Ini yang keempat nih. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. Masya Allah. Kayaknya, padahal ini zikir 3 ini nggak berat-berat amat tuh. Nggak maksudnya beratnya ya harus baca Yasin 41 kali setiap malam Jumat. Berat itu, nggak bisa tidur kita. Atau misalnya wah harus 100.000 baca Allah, Allah, Allah. Berat juga. Ini enggak. Enteng aja tiap hari kita. Tiada hari tanpa mengaji. Masya Allah. Tiada hari tanpa qiyamul laili. Setelah 5 waktu tahajud. Tiada hari tanpa charity. Sedekah. Udah nih. Pasti berkah. Pengaruhnya terhadap hidup kita itu luar biasa. Banyak sesuatu hal yang tidak bisa kita duga. Keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya pada hari ini nggak bisa sholat zuhur di sini ya. Saya ini waktu diminta oleh Bu Ira kan tanggal 8. Tanggal 8 itu Bu Ira mintanya tanggal 15. Saya bilang bisa, insya Allah bisa hadir. Tapi di catatan saya nggak masuk nih 15 nih. Sehingga ada orang lain minta masuk, Masya Allah. Untungnya, Alhamdulillah, kemurahan hatinya Bu Ira mau dimajuin 9.30. Dan untung juga yang kedua itu mau dia jam 11:04. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini luar biasa. Luar biasa ini, Masya Allah. Jadi hadiah dari Allah benar itu. Saya minta maaf, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa zuhur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.